jajan ngebeli soto. Nah biasalah jana ya medok di lampan gak gue kena. Jojong hane abang nggak sengerasa gue kuliah sapun uat gak di lampan dia nih.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai jam 7, namun tadi pas kita buka Zoom azan, jadi kita sebentar sholat, mudah-mudahan sudah sholat semua ya. Oke, kuliah kita ini kita buat santai, menyenangkan, ya, tapi tidak kita buat enak aja, tapi jangan seenaknya gitu ya. Kita buat nyaman ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang ada, Bu bisa saya share screen ya. Bu banyak yang bekerja, jadi kuliah jadi malam is oke. Kita asik aja. Yang penting semua bisa menerima ilmu dengan baik gitu ya. Ya, Bu. Terus terkait pekerjaan tugas dan sebagainya gitu ya Bu. Tugasnya kalau bisa jangan dikumpul 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak apa-apa, kita nego aja gitu. Tapi jangan menjadi sebuah aturan gitu ya. Tapi dinego sepakatan. Nah, jangan disamaratakan juga karena komposisi di kelas ini nggak sama gitu. Ada yang fresh graduate, ya kan? Ada yang tamat SMA langsung kuliah, ada yang bekerja. Terus pasti bebannya berbeda ya. Jadi kita berprinsip keadilan ya. Kalau adil tuh nggak harus sama. Ya, nanti untuk anak-anak yang fresh graduate ya on time gitu. Tetap 2-3 hari selesai. Tapi untuk yang bekerja ada keringanan sampai seminggu. Ya, itu namanya adil. Tapi kalau sama aja itu tidak berkeadilan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tugas-tugas nanti seandainya keberatan seminggu, nanti direkap saja yang bekerja siapa aja. Jadi seperti itu. Semua bisa didiskusikan. Karena kita negara demokrasi ya. Jadi semua bisa disepakati bersama. Jadi ada yang beberapa yang komplain, nggak apa-apa. Tapi jangan menjadi sebuah aturan, disamaratakan bahwa tugas harus selesai seminggu. Nggak bisa seperti itu ya. Oke, yang open boleh karena mati lampu, nggak masalah. Yang penting mendengarkan dengan baik ya. Karena mungkin udah bosan lah Pancasila ini aja. Tetapi tetap meskipun dari dulu kita belajar Pancasila dari SD, SMP, SMA, tapi kita masih lalai dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ya, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan masih fresh, seger ya di tengah aktivitas yang sangat padat, masih semangat. Saya juga padat tadi pulang habis maghrib, tapi tetap semangat. Saya karena ini Pancasila nih, aduh pokoknya jam 7 on time saya harus masuk Zoom gitu ya. Nggak mau tidak disiplin. Tapi apakah kemudian kita ada waktu kita diskusikan sama-sama. Oke. Setiap bangsa dan negara yang berdiri kokoh tidak mudah terombang-ambing oleh persoalan hidup bangsa dan negara ya. Dan kemudian negara Indonesia, negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi ya. Ada satu pegangan hidup, itu prinsip hidup. Kalau manusia, kalau kita individu punya prinsip hidup. Kalau bangsa, berbangsa bernegara harus ada ideologi ya. Ada ideologi negara, ada dasarnya gitu ya, yang kokoh dan kuat. Tanpa ideologi negara yang kuat, maka bangsa dan negara akan rapuh. Ya, setiap bangsa dan negara punya ideologi yang beda-beda ya, tergantung kesepakatan dari pendiri-pendiri bangsanya tersebut. Coba kita hidupnya punya prinsip gitu ya. Kalau kita nggak punya prinsip, kita mudah terombang-ambing ya. Kemana angin bertiup, ya disitulah kita gitu. Kalau kita nggak punya prinsip amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya, katakan yang benar. Jika benar katakan yang salah, jika salah gitu. Tapi kalau kita nggak punya prinsip itu, ya udah deh orang membuat salah kita ikut gitu ya. Orang mabuk depan kita diam gitu ya. Orang melakukan maksiat depan kita ya tidak ya. Jadi ketika kita punya prinsip amal ma'ruf nahi mungkar, ya ketika salah katakan salah siapapun itu ya. Bos kita, pimpinan kita, kakak kita, orang tua ya. Tapi dengan cara-cara yang sopan, lembut ya. Itu tidak dengan yang anarki dan sebagainya. Kemudian nantilah untuk ini bukan untuk tugas, hanya untuk didiskusikan saja nanti. Apa sih? Coba lah semangat dulu ya yang lemas-lemas ini. Apa arti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kita? Ada nggak? Kita diskusi dulu. Apa sih artinya Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara? Ada bisa jawab?
Apa sih makna Pancasila sebagai ideologi bangsa ini? Ada yang bisa jawab? Izin jawab. Oke, Mbak siapa dengan? Anissa, Bu. Oke, silakan Mbak Anissa. Pancasila itu artinya dasar negara. Ideologi artinya pedoman. Jadi Pancasila itu dijadikan pedoman untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu Pancasila dijadikan dasar negara gitu. Nah, Pancasila itu sendiri memiliki 45 butir dari setiap sila-silanya, di mana setiap sila-silanya merupakan anutan dari setiap hukum-hukum yang tegak dan beraturan di negara Indonesia. Nah, ideologi negara, pemersatu bangsa, izin Bu cukup. Oke ya, jadi gitu ya. Oke, ada yang menambah lagi? Ya, ya. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi dasar negara ya, bangsa Indonesia. Jadi pegangan ya. Jadi apapun ke situ ya. Ya pasti paham semua lah ya. Cuman ngucapinnya ada yang mau, ada yang enggak. Tapi makasih Mbak Anissa ya sudah merefresh kita semua. Itu tadi sebagai apa sih artinya Pancasila sebagai ideologi? Ya, Pancasila itu kelima silanya tadi itu sebagai pegangan kita, pedoman kita gitu ya. Nah, kita ini kan udah saya bilang minggu lalu ya, bahwa kita ini kan berbineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap sama. Ada 5 agama yang diakui gitu ya. Kalau kita nggak bisa kitab suci itu kita jadikan dasar negara kita ya. Kalau kitab suci kita jadikan dasar negara kita, maka kita menjadi sebenarnya mayoritas Muslim itu, Al-Quran sebagai dasar negara, maka menjalankan bangsa ini berdasarkan itu. Nah, tapi pendiri bangsa ini dulunya tidak seperti itu, gitu ya. Kesepakatannya tidak. Jadi kita memang bangsa Indonesia itu bukan punya salah satu agama, nah, tapi milik semuanya sehingga yaitu tadi. Tetapi Pancasila sangat beriringan dengan agama-agama, tidak bertolak belakang. Itu tadi ya, terima kasih Mbak Anissa. Bagaimana perjalanan Pancasila nanti kita jelaskan ya Pancasila dari awal mulanya, kemudian sampai dekret Presiden 5 Juli, hari lahirnya Pancasila, kemudian ada di sidang BUPPKI, PPKI gitu ya, ada di situ ya. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, di sini pengertian ideologi di Pancasila dalam KBBI. Ideologi berasal dari kata ide yang berarti laut, muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logia berarti ajaran ya. Jadi gagasan atau ajaran ya. Bahasanya nih yaitu idea dan logos yang berarti melihat ilmu ya. Logos itu ilmu atau ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran ya. Jadi ideologi bangsa. Jadi gagasan kita, ide kita, ya kelarnya ke sana lah, pokoknya prinsip dasarnya itu ya, seperti itu. Jadi pokoknya landasan hukum segala macam ada. Maaf ya, ya namanya malam-malam dipanggil ada itu ponakan datang, kaget juga ada kuliah malam-malam ya. Tapi kita nikmatin aja ya, nggak kerasa kok. Paling setahun pertama, 2 tahun, sisanya TA, nah selesai kalian ya, nanti wisuda baru kerasa gitu ya, nikmatnya ya. Ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan berbangsa. Ideologi kita tercermin dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia adalah babat ya. Alinea 1 mengandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan ya. Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas ini harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ya, ada seperti itu. Alinea 2 mengandung cita-cita bangsa, negara merdeka bersatu berlaut adil dan makmur. Alinea 3 memuat petunjuk atau tekad pelaksanaan pernyataan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini di alinea 3 di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu nyatakan jelas bahwa kemerdekaan yang kita raih itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya. Gitu ya. Jadi apapun, ya, kalau kita berlandaskan atas itu, oke, ya, kalau kita berlandaskan pada kita sadari bahwa apapun itu, ya itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kita akan ikhlas menjalaninya, ya. Alinea 4 memuat tugas negara, menyusun undang-undang, bentuk negara yang kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila, mengandung pokok-pokok pikiran dijiwai Pancasila. Luar biasa, ya. Jadi untuk membuat pembukaan yang 1, 2, 3, 4 itu aja kita memikirkan bahwa itu adalah merdeka, berdaulat, adil dan makmur, ya. Ya, jadi kalau kita ada yang belum adil, berarti kita belum adil, belum makmur. Berarti kita belum menjalankan dengan benar, ya, amanat dari Undang-Undang Dasar. Gitu. Jadi memang, ya. Terus kalau kita tidak berketuhanan, nah, di Undang-Undang Dasar kita aja menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di situ menyatakan bahwa kita tuh nggak bisa lepas gitu ya dari agama, ya. Jadi tidak mungkin pelajaran agama itu tidak ditiadakan, ya. Seperti itu. Karena itu hasil dari founding father, ya, pendiri Bapak bangsa ini, ya. Oke, next. Pengertian Pancasila. Baca apa sih? Izin. Oke. Ya, yang opium nggak masalah, yang penting opium nggak apa-apa, yang penting telinganya tetap mendengar, ya. Tuh, ya, sambil disimak, ya. Pelajaran Pancasila ini kita bawa santai aja, ya, karena bukan pelajaran yang penting baca Pancasila, tapi jangan juga dibuat stres gara-gara baca Pancasila, ya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka, ya. Jadi kita ada ideologi terbuka, nanti akan dijelaskan apa beda ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang dapat berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Ya. Satu, ketuhanan Maha Esa. Ya udah, kita ketuhanan yang Maha Esa, gitu, ya. Dalam agama itu. Kemudian 2, keadilan sosial. Nah, apakah bagaimana mengatur keadilan sosialnya itu? Ya bisa sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi adil, ya. Persatuan Indonesia, kerakyatan itu demokrasi. Dulu demokrasi kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dulu pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, ya, MPR dipilih. Kemudian sekarang pemilihan presiden langsung, jadi bisa seperti itu, ya, bisa berubah. Tapi intinya tetap pada 5 sila itu. Jadi kita tetapi bisa menyesuaikan, ya. Jadi tidak mutlak gitu, tidak tertutup banget. Jadi kalau pendidikan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa, ya, dari sidang pleno BPUPKI 28 Mei 1995 hingga 1 Juni ketika itu Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam pidato pembukaannya selaku Ketua Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, ini untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang dibentuk untuk Indonesia, ya. Dasar negaranya dulu. Ya karena pada awal-awal kemerdekaan itu negara komunis itu sudah ada, gitu, ya. Ada yang negara yang berlandaskan agama, ada negara yang sekuler. Nah, jadi para pendiri bangsa ini sudah, kita mau apa nih? Ya. Ini ada yang pertanyaan, jadi bangsa kita ini mau apa pada saat mereka itu? Apa sih dasar negara kita? Apakah kita mau ke kiri, ke kanan,
atau kita mau ambil tengah-tengah yang sekuler gitu ya. Nah, bisa, jadi ya, banyak karena bisa kan kita dulu kalau kita mau yang sekuler bisa mewadahi semuanya, mau agama banget karena mayoritas kita bisa, mau komunis juga bisa karena banyak lu tokoh-tokoh komunis juga ya dalam perjuangan bangsa ini. Nah, disepakati pada tanggal 1 Juni 1919 secara eksplisit, secara jelas eksplisit, Insinyur Soekarno mengungkapkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dalam pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Seperti itu ya, jadi dia ada pidato, tulis Lahirnya Pancasila. Terus mungkin para pendiri bangsa itu menyatakan, oh menarik juga, iya ya benar ya. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, beda warna kulit, untuk rambut, segala macam, banyak perbedaan nih. Jadi nggak bisa kita mengambil kiri banget nggak bisa, kanan banget nggak bisa, karena kita bersama-sama gitu ya. Dan mau ngambil salah satu agama juga nggak mungkin. Maka lahirlah dasar negara ini, Pancasila, untuk mengayomi semuanya itu tadi. Bhinneka Tunggal Ika ya. Melihat pada perkembangannya, perumusan Pancasila 1 Juni sampai dengan 18 Agustus, diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada dulunya ya, 1 Juni, 1 dan 20 Juni Pancasila yang dirumuskan panitia 9 dan disepakati sidang pleno ya, memperjuangkan dasar negara, nasionalisme, dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam ya. Pasti sangat alot itu ya, karena memang kalau kita ingat tuh Budi Utomo, terus kemudian lahirlah PNI, Marhen, ada Serikat Islam ya, Serikat Dagang Islam ya, lahirlah Muhammadiyah, NU, segala macam itu kan. Jadi tokoh-tokoh kiai-kiai itu juga berjasa dalam pembentukan dasar negara ini. Jadi pasti sangat alot pada kebayang ya kita. Jadi kalau kalian yang pernah di organisasi kebayang, untuk reorganisasi aja, ganti ketua OSIS apa ganti ketua organisasi alotnya kayak mana itu, bayangin. Dulu itu pendiri bangsa kita itu bagaimana dia menentukan dasar negara ini. Tapi tadi berkat rahmat dari Allah itu tadi, berkat rahmat Allah tadi kita dikasih petunjuk, oh yaudahlah dasar negara kita Pancasila gitu. Oke, kemudian pada tanggal 18 Agustus, ya setelah tanggal 17 proklamasi, 18 Pancasila dirumuskan kembali oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam, dan Kristen Katolik dalam hidup bernegara. Jadi berkumpul menjadi satu, ya. Nah, bayangkan tarik ulurnya gimana. Islam kokoh, yang Kristen juga pengen juga, tapi dia tahu minoritas, ya. Akhirnya ada kaum nasionalis. Nah, mungkin sebagai mediasinya di sini adalah kaum nasionalis. Ya, itu seperti itu. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan cara yang paling tepat. Ya, tadi itu sebelum dari 18 Agustus 1945 melewati Orde, saya tidak masukkan kembali pada materi ini karena pada materi sebelumnya sudah ya 1945, kemudian ada Orde Lama, kemudian ada Nasakom, pemberontakan, ya, terus ada pemberontakan DITII ya, sampai banyak sekali. Nah, akhirnya pada masanya Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan cara yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya ya. Jadi pada masa Orde Baru udah dilegalkan lah langsung menjadi dasar hukum melalui ketetapan MPR, melalui P4 sebagainya yang sudah dijelaskan minggu lalu. Sebelumnya ya masih bisa berdampingan ya. Pancasila dasar negara, tapi masih bisa lah didampingi segala macam begitu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalamnya merupakan nilai ketuhanan ya, pasal 1 ketuhanan, pasal 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia ya, persatuan Indonesia. Jadi sekarang ini sering diuji kita ya nggak? Kerasa nggak persatuan Indonesia ini sering diuji gitu. Nah, persatuan kelompoknya kalian punya geng-geng juga suka diuji gitu ya. Tetapi persatuan ini akan menjadi kompak kembali ketika kita ada musuh dari luar. Kadang-kadang gitu ya, ketika kita nyaman, damai, sentosa gitu, nggak ada isu-isu dari luar tentang itu,
Kita ribut sendiri antar kelompok. Ya, antar kelompok ribut sendiri, partai-partai merah kuning hijau gitu ya, saling bully, saling caci di medsos. Antar pendukung fans bola ya saling caci gitu ya. Nah, tetapi ketika kita ada isu dari luar Indonesia gitu, coba kalau kayak waktu tim Thomas ya, tim Thomas apa tim Tuber, tim Thomas Cup Indonesia dipulangkan dari Inggris gara-gara katanya satu orang itu ada yang kena COVID. Bersatu tuh netizen Indonesia tuh, meramaikan tweet di medsos ya. Bayangkan tuh bener langsung tuh karena masyarakat ini kan rame ya, satu orang punya banyak akun IG, akun ini, bayangin satu orang punya 3 akun, nah semuanya, jadi sangat real. Jadi kita bersatu itu. Lebih seru lagi kalau bola Indonesia nih udah main lawan Malaysia, udah seru-seru banget ya. Jadi itulah. Jadi ketika persatuan bangsa kita ini sedang gonjang-ganjing, kadang-kadang isu-isu itu sengaja dihembuskan dari luar supaya persatuan itu kita bangkit lagi ya. Jadi biasanya antara Persija dengan Persib gitu ya, Persebaya gontok-gontokan sampai berantem. Tapi ketika bola timnas Indonesia tanding keluar, apalagi dengan Malaysia, udah satu padu dari Sabang sampai Merauke, kompaknya minta ampun gitu ya. Jadi serunya. Jadi memang persatuan itu perlu diuji gitu ya. Kerakyatan ya, kerakyatan yang dikendalikan hikmat, keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Jadi juga kalau kalian pertemanan gitu ya. Biasanya ketika kalian nggak ada konflik, kalian konflik internal aja gitu ya. Ya pasti setiap di sini punya teman permainan yang nyaman lah ya, satu geng lah bahasanya, satu geng atau satu peer group atau satu kelompok gitu ya, nyaman gitu. Tapi kalau nggak ada isu dari luar, kadang-kadang internal kita itu saling konflik kecil-kecilan konfliknya. Tapi ketika geng atau grup kita diganggu, maka menjadi kompak gitu ya, seperti itu juga ya. Jadi memang kadang-kadang perlu gitu. Kayak zamannya Soekarno itu ada Ganyang Malaysia gitu ya, menyatakan perang dengan Malaysia gitu. Nah, persatuan padahal di Indonesia lagi parah-parahnya tuh ya, persatuan sedang diujinya, pemberontakan sana sini, tapi dengan ketika kita memberi jargon-jargon seperti itu, ketika kita mengklaim ada musuh dari luar, maka kita akan bersatu. Oke, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Harapannya memperkokoh persatuan bangsa ya, memperkokoh persatuan bangsa. Sudah belum? Mungkin proses ya proses ya. Jadi ada pemberontakan, ada yang merasa ketidakadilan ya. Kalau sempat itu GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Pengacau Keamanan gitu ya. Sekarang yang masih ada di Papua gitu. Harapannya dengan Pancasila ini bangsa ini kokoh persatuannya gitu. Jadi terangkum semua, menjadi satu wadah gitu. Ya, semua agama yang diakui di Indonesia semua warna kulit gitu ya. Jadi dan juga mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Apa sih tujuan bangsa Indonesia ini? Ya, tercantum dalam undang-undang tadi, di alinea tadi. Ada mensejahterakan, adil dan makmur ya. Mengembangkan identitas bangsa ya, sebagai bangsa yang memiliki ideologi jelas, ideologi Pancasila. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Jadi ya kita kalau mau protes mau apa sejalan nggak sih dengan Pancasila ya, jangan pakai barometer yang lain. Kalau kita pakai barometer yang lain yang ada cuma kritik aja kita ya, mengkritik yang salah gitu, mengklaim. Tapi kalau ketika pemerintah sudah lari dari relnya, dari Pancasila ya boleh kita kritik gitu ya, boleh kita demo. Ciri khas ideologi tertutup. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi tertutup, ideologi ini bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, mereka cita-cita satu kelompok yang mendasari satu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Hal ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai cita-cita ideologi dan kesejahteraan sebagai warga. Ya, jadi
kayak negara Korea Utara mungkin ya, Korea Utara. Sebenarnya sebelumnya ideologi dia itu bukan ideologi komunis, tetapi karena sekelompok orang ingin mempertahankan kekuasaannya, bahwa dulu ayahnya raja gitu ya, ada keturunan dinasti-dinasti, jadi dia mengokohkan itu. Dia melihat, wah kalau bangsa ini dibebas-bebasin aja akan terjadi demokrasi, legitimasi atas kekuasaan dia akan terganggu. Makanya dia membuat satu ideologi tertutup, udah nggak bisa lagi diganggu gugat gitu ya. Itu ya. Salah satu negaranya seperti Korea Utara itu ya. Korea Utara itu salah satu, tapi yang ideologinya tertutup. Warganya nggak bisa ini ya. Pokoknya udah itu aja satu. Kepercayaan ideologi dan kesetiaannya sebagai warga. Ya. Keren itu di Korea itu. Korea Utara gitu ya. Nggak pernah ada kasus COVID. 0 terus gitu ya. Lihat ada 2, oh besok 0, ada 3 besok 0, sampai tebak mati sama mereka gitu ya, langsung gitu. Potongan rambutnya sama ya, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok. Bayang nggak kalian nih yang masih muda-muda fresh graduate ini, yang masih remaja ya, yang ibu-ibu juga sama lah ya, TikTokan. Bayangin coba di negara itu nggak bisa nonton Google, nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa ngeliat TikTok. Nah, coba kalian paling enak itu ngukum anak remaja itu apa sih saat ini ya, ABG atau usia middle age, anak-anak itu. Kalau dikasih uang saku ya udah nggak apa-apa, mereka pasrah, nggak dikasih uang saku nggak apa-apa. Ini. Tapi ketika ya udah ketika dihukum kalau melanggar aturan pulang malam atau apa, handphone diambil, langsung mati gaya pasti. Ya nggak? Coba kalau kalian ini kalau pergi kemana gitu, handphonenya ketinggalan, apa yang terjadi? Ya, nah itulah. Nah di negara Korea itu nggak bisa itu. Di Cina juga tidak sebebas di kita ya untuk menggunakan media sosial. Kalau kita ini alhamdulillah lah ya, bebas-bebas banget gitu ya. WA sempat keblok aja, internet sempat dibatasin aja, rame banget. Langsung kita ngedownload VPN itu ya, biar bisa bebas lagi gitu. Itu ciri-ciri ideologi tertutup. Isinya bukan hanya berupa nilai dan cita-cita tertentu, melainkan dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras. Jadi ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Nanti mungkin kayak di Kuba gitu ya. Dan mungkin ada beberapa negara yang berlandaskan agama juga ya, ideologinya tertutup, konkret, jelas, operasional dan keras ya. Tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Tidak bisa tidak, harus dilaksanakan ya, seperti itu. Oke. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bersifat aktual ya, aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Itu tadi saya bilang bahwa di pasal terakhir Undang-Undang Dasar, sudah lupa saya karena belum nggak saya baca ya, itu ada bisa Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah gitu ya dengan kesepakatan dengan pemerintah. Baik satu ideologi terjadi terbuka ya. Pancasila memiliki berbagai dimensi, ada 12 dimensi kalau nggak salah. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dimensi idealistis yaitu bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, hakikatnya nilai terkandung dalam 5 sila Pancasila ya. Ada dalam dimensi idealisnya, nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional. Iya kan? Rasional dan sistematis. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sangat rasional ya, karena sebelum kita mengenal 5 agama itu, kita negara agama-agama juga berkembang ya, agama dinamisme, animisme ya. Berarti kita mempercayai ada sesuatu yang gaib, ada sesuatu yang di luar nalar manusia, tetapi ada gitu ya. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun ingin ya, hidupnya adil dan beradab gitu ya. Ingin dimanusiakan, diwongke gitu ya. Ya enggak? Enggak banyak sih keinginan manusia itu hanya ingin dimanusiakan gitu ya.
Ya, ketika kita berkunjung ke rumah orang, ketika kita bekerja, ketika kita belanja gitu ya. Ya, hanya ingin diwongke aja, jangan diremehkan gitu ya. Nah, di sini ada yang udah bekerja, ada yang bekerja di apotik, ada bekerja di mana gitu ya. Coba kalian coba. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalian datang ke suatu toko, pernah ya coba kalian. Kalian tanya gitu kan. Mungkin gaya kalian tuh sederhana aja gitu. Kalian tidak sesuatu yang berlebihan, nggak suka ke toko itu dengan sandal jepit, dengan kaos, dengan pakaian yang biasa lah ya. Kalian tanya ke toko, Mbak, itu harganya berapa gitu. Kan kalian tanya nih, harganya berapa. Ketika dijawab mahal, gimana rasanya? Itu kan sudah tidak melakukan keadilan gitu ya. Dia tidak beradab kalau buat saya sih orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi dia menilai seseorang itu hanya dari penampilan. Pada majalah ada don't judge the book from the cover. Jadi jangan melihat seseorang tuh hanya dari tampilan luarnya aja gitu. Pernah saya digituin itu, saya tanya, Mbak ini harganya berapa gitu ya. Dia bilang mahal, saya ketawain aja. Akhirnya kita sebagai manusia tuh kejadian 10 tahun yang lalu saya masih muda gitu ya. Emosi juga. Kalau sekarang paling saya senyumin aja gitu. Masih muda dibilang gitu, Mbak, langsung saya balik lagi, mahal buat Mbak belum tentu mahal buat saya, segitu aja. Ya enggak? Gimana coba kalau kita ke toko ditanya seperti itu, ya. Jadi banyak kok yang kejadian itu semuanya masih juga begitu kan. Mbak ini harganya berapa, mahal, senyumin aja gitu. Oh, udah berarti nggak dijual, saya tempat lain aja gitu. Ya. Jadi seperti itu udah tidak adil dan beradab buat saya. Terus kalau kita melayani pembeli atau apa, nggak ngeliat mukanya, ngasih ya, itu udah berarti. Jadi cobalah kita semua di sini ingin diwongke, ingin diorangkan, ingin dimanusiakan gitu ya. Apa dihargai ketika ngomong tatap matanya. Tapi jangan tatapan paling lembut itu ya Mbak ya, Mas. Jangan pernah tatap mata orang. Jangan pernah tatap. Kalau menatap matanya langsung itu sepertinya kita menantang. Ya, coba deh kalian ngomong ke orang tua natap matanya, kayaknya kesel deh orang tua atau kalian. Tatap keningnya, tatap dahinya. Kalian melihatnya, tapi tatapannya seperti melihatnya, tetapi sejuk. Beda ya. Itu ada di ilmu komunikasi. Jadi kalau kalian melihat orang itu, jangan lihat tatap matanya, jangan. Tapi tatap keningnya. Kalau tatap matanya itu ya, itu terlihat sangat menantang gitu ya, itu ya. Karena diwongki, diomong yang ramah, lembut ya, jadi beradab lah. Itu saya pikir itu sangat realistis ya. Ya, sangat realistis, sistematis dan rasional ya. Tuhanan, ya, adil badab, persatuan Indonesia, iya dong kita harus bersatu. Masa kita mau pisah-pisah gitu ya. Sudah sekian lama kita bangun, masa kita mau bubar, sayang banget gitu ya. Jadi ya itu kita harus bersatu ya, persatuan Indonesia. Masalah ada perbedaan kecil-kecil isu oke lah ya. Jadi kita bisa boleh berbeda partai, boleh berbeda pada saat pilpres, kemudian kita boleh beda. Oh saya mau milih presiden yang A, isu oke nggak masalah gitu. Tapi kita harus yakin tadi ketuhanan yang Maha Esa tadi, siapapun pemimpin kita itu karena itu tadi karena Allah sudah ketetapannya, udah nggak bisa enggak gitu ya. Menurut kita nggak baik, kata kita nggak baik itu presidennya sekarang. Tapi kata Allah itu yang paling baik buat bangsa Indonesia. Ya, jadi nggak bisa. Bahkan daun jatuh pun sudah ada yang mengatur gitu ya. Apalagi presiden itu sudah ada ketetapannya. Kita tinggal menjalannya. Nah sudah tadi sudah ada pemimpin-pemimpin. Tinggal kita patuhin aja. Kalau kita mau kritik dengan cara yang baik-baik dan benar. Ya, tuh. Ini kadang-kadang buat kerjasama, pemusyawaratan, perwakilan, demokratis, segala sesuatu dirembukan, ya, bernegosiasi, itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangankan keadilan sosial, kalian aja nih ya, saya yakin deh, semua pernah deh yang bukan anak tunggal ya, anak 2, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Pasti pernah deh ngomong gini sama orang tuanya. Ibu atau bapak atau orang tua ngomong itu, ibu bapak ini nggak adil deh, mama ini nggak adil deh, ayah ini nggak adil deh, pasti dia pernah ngomong kayak gitu. Tapi nanti kalau kalian sudah berkeluarga, kalian rasanya kalian punya anak 2, punya anak 3, anak 4 rasanya sama-sama sayang 100%, nggak ada beda. Cuman sudut pandang kita yang berbeda, karena kita ingin semua keinginan kita terpenuhi. Sehingga ketika keinginan kita tidak terpenuhi, maka kita akan berpikir tidak adil. Nah itu tadi ya. Nah bangsa ini adalah bangsa yang besar gitu.
Pemerintah pusat itu sedang berusaha semaksimal mungkin ingin melakukan keadilan sosial. Tapi ya itu tadi kan beda ya antara keinginan dan kebutuhan. Kalau saya sering pembinaan ke desa-desa, turun lapang ke kelompok tani gitu ya, saya tanya, Bapak Ibu keinginannya apa, kebutuhannya apa? Dia tidak menyampaikan kebutuhan, keinginan gitu. Contoh nih, laptop. Iya, kita semua mahasiswa butuh laptop, kita semua butuh handphone. Tetapi apakah yang bermerek? Apakah harus iPhone 14, 13, 12, apakah hanya cukup handphone yang dengan RAM 4, dengan berbagai macam merek, dengan yang harga 2-3 juta cukup? Atau harus yang harga 14-15 juta? Nah, jadi bedakan ya antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, jadi kebutuhan itu sesuatu yang kalau tidak kita punya, maka akan mengganggu keseimbangan kita. Ya, kalau keinginan hanya gaya hawa nafsu seperti itu ya. Jadi dimensi idealis ya. Jadi semua yang terkandung di Pancasila itu sistematis dan rasional. Tapi boleh deh, Bapak Ibu di sini, Mbak-mbak, kalau enggak deh, buat saya ada yang enggak rasional, silakan, boleh. Ya, karena kita membuka ruang diskusi, raise hand. Ya mungkin saya salah, enggak Bu, ada yang enggak rasional, silakan. Boleh ya, boleh langsung aja raise hand atau open mic ya, langsung. Boleh nggak setuju, boleh nggak sepakat. Tetapi dari berbagai informasi buku-buku jurnal yang saya baca, ya inilah. Tapi mungkin kalau ibu-ibu yang lain punya, bapak-bapak atau mbak-mbak yang lain punya, oh enggak Bu, ada yang enggak rasionalnya di sini, silakan. Boleh. Itu nanti kita diskusikan sama-sama seperti itu ya. Kemudian apa lagi nih? Dimensi normatif. Nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Ya, norma itu peraturan tertulis ya, norma ada aturan. Nah, norma peraturan tertulis sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi aturan-aturan yang jelas tertulis ya. Dimensi realistis mencerminkan, kemudian ada di habis normatif, ada realistis dengan realita yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ya, realistis oleh ya. Jadi nih buat cewek-cewek yang belum punya pasangan, kita itu jadi orang tuh nggak boleh matre ya, nggak boleh materialistis ya. Itu saya selalu memberi masukan ya, selalu mengajarkan keponakan saya, anak saya, jadi orang tuh nggak boleh matre ya, nggak boleh materialistis, jangan semua itu karena materi, jangan karena materi, nggak boleh. Tapi harus realistis ya, kita nggak bisa hidup tanpa materi ya, jadi realistis ya. Jadi cowok ganteng itu nggak bisa dimakan, tetapi cowok yang bekerja keras ya. Jadi jangan cari cowok, jangan yang ganteng aja, cari cowok yang mau kerja keras gitu. Jadi dimensi realistis mencerminkan realita yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ya. Jadi yang masih ini harus realistis gitu ya. Jangan terbawa emosi, jangan hilang akal gitu karena saking sukanya sama cowok gitu ya, sampai nggak berpikir realistis lagi gitu ya, harus realistis ya. Ya, jadi jangan hanya memakai perasaan tapi juga logika dipakai. Oleh karena itu Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Pancasila harus dijabarkan dalam berketuhanan ya, berkeadilan, berkemanusiaan yang beradab ya, persatuan, kemudian demokrasi kerakyatannya dipimpin oleh hikmat dalam jadi ya pasal 4 ya. Oke. Yang harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita di sini ada nih punya mobil 2, 3, 4 banyak banget itu. Pengen rasanya itu ya, saya itu kalau ngebayangin dulu itu ya, saya punya rumah dalam gang, lahannya sempit, tetangga parkir mobil pinggir jalan, berarti Bapak Ibu, Mbak-mbak di sini tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sudah ngambil hak orang lain. Tuh. Kalau saya sering nonton di IG, di TikTok gitu ya, ada nih bangun rumah, titisan air ini jatuh ke tetangga, itu juga sudah tidak menjabarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ngomong kasar sama orang tua juga kan, ya, tidak berlaku adil dengan teman gitu. Ya, itu juga sudah ini ya, sudah tidak menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi kita mulailah tengok diri kita sendiri. Saya sudah ini belum sih mencontek, nggak tepat waktu, korupsi ya. Itu juga kita berarti sudah tidak
menerapkan Pancasila, berarti kita belum menghayati sila-sila yang ada dalam Pancasila ini, gitu ya. Jadi mulai ini mudah-mudahan kita ngerenung, udah belum sih saya menjabarkan menghayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada lampu merah, ada lampu merah itu. Lampunya kan sebelum merah itu hijau, kuning dulu nih. Kuning terus yang ngerem. Enggak, kalau mahasiswa itu Bu, Pak, ngegas aja. Alhamdulillah sekarang di lampu merah Unila itu udah nggak ada lampu merah lagi. Saya ngelihat itu. Jadi lampu merah Unila itu buat saya itu dulu paling nggak tertib. Ya. Lampunya kuning bukannya ngerem, kan kuning tuh hati-hati, malah semakin ngegas. Nah, itu tadi itu. Terus kalau kita di lampu merah nih, sederhana aja kita di lampu merah. Kan ada batasnya untuk pengendara motor. Nah, harusnya pengendara mobil tuh ngerem, berhenti di batas mobil. Nah, banyak yang kita lihat itu. Mobil make di lampu merah ngambil jatahnya motor. Itu juga berarti tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin, kalau Pancasila dipakai dalam kehidupan sehari, aman damai Indonesia ini. Ya enggak? Tetangga saling pengertian, ya. Orang tua kalau ada saling menyayangi gitu. Jadi ya udah nyaman banget Indonesia. Cuman ya itu tadi, kita masih belum menerapkan Pancasila dengan baik. Kemudian keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan keterbukaan dalam menerima budaya asing ya masuk ke Indonesia selama budaya asing itu tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Budaya India, Islam, Barat, sekarang bahasa budaya Cina, sekarang lagi budaya Korea gitu ya. Jadi kita menerima ya. Jadi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini kalau kita lihat itu bahasanya itu lebur ya, pencampuran, ada bahasa Arab, ada bahasa India gitu ya. Seperti itu. Jadi ada yang lemari atau apa. Jadi kalau kita lihat ada kata-kata di bahasa India itu yang memang melebur menjadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi gitu, seperti itu. Selama budaya-budaya asing itu tidak melanggar dalam nilai dan norma yang ada di sila-sila Pancasila, maka bisa selaras dengan budaya bangsa ini, ya bisa diterima. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia itu pada zaman dulu kala, pada masa sejarah nasional ya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Profesor Agi Prianggito dan beliau dalam Pancasila menyatakan bahwa Pancasila itu sudah ada sejak zaman yang kemarin ya, sudah diceritakan zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, itu berdampingan antara agama Hindu dan Buddha gitu, kemudian Islam masuk, diterima, kemudian agama Kristen yang dibawa oleh Portugal, Belanda, ya jadi udah selaras gitu ya, selaras. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang ramah. Gitu. Kalau saya pernah baca salah satu sejarah itu ya tentang awal penjajahan itu, bangsa Portugis atau Spanyol pertama datang itu di daerah sekitar NTB atau NTT dia. NTB datang, dia itu sebagai pelaut yang tersesat, dibantu segala macam. Bahasa Indonesia kan bahasa yang lama, nerima gitu, senyum, baik hati gitu ya. Datang dibantu kasih obat segala macam, diobatin, kapalnya yang udah mau karam itu dibantu dibenerin. Terus si pelaut dari bangsa Portugis ini membawa banyak tanaman, contoh-contoh jenis tanaman, contoh-contoh jenis rempah. Kemudian dia mencatat jalur peta untuk sampai ke situ. Kemudian dia balik ke negaranya, balik ke Indonesia membawa pasukan menjajah. Ya, gitu ya. Saking baiknya bangsa kita ini. Gitu ya. Ini tanpa kita sadari bahwa awal mulanya kita dijajah itu seperti itu. Ya, itu kutukan negara-negara makmur. Jadi negara-negara yang berlimpah itu kalau tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ya itu tadi. Ya, banyak negara-negara asing yang terpikat, akhirnya kita menjadi buruh di negeri sendiri. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, ya mudah-mudahan bisa juga sebagai kepribadian kita gitu ya, bisa kita tanamkan.
Pancasila itu bukan buah pikiran dari perorangan, tidak. Bukan punya Soekarno sendiri, bukan punya Hatta sendiri, bukan tadi punya Sultan Syahrir, bukan. Tapi Pancasila merupakan pikiran bukan perorangan, mereka merupakan suatu proses ya, proses panjang dari pembentukan bangsa ini. Itu sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai Pancasila dalam kehidupan saya baik sebagai panah hidup bangsa dan filsafat hidup telah mengkristal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi dikatakan bahwa hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 yang ketika Soekarno berpidato ada kalimat berkata lahirlah Pancasila. Ya, itu hanya dilegalkan saja, tetapi sebelumnya udah ada nilai-nilai itu, ya. Bahwa memang kita berketuhanan, ya, hampir semua itu berketuhanan. Kemudian kita maunya bersatu, ada Jong Sumatera, Jong Aceh, melakukan Sumpah Pemuda, mau berkeadilan, mau berdemokrasi, mau bermufakat. Ya, setiap kita mau melakukan apapun, saya yakin deh, ibu-ibu, bapak-bapak di sini kalau melakukan satu hajatan aja, mau suatu pernikahan, aku pasti bermufakat. Pernah nggak ibu bapak itu mau punya acara, udahlah nggak usah ngajak keluarga besar. Enggak kan? Pasti mufakat dulu, diundang dulu tetua-tetua adatnya, tokoh-tokoh orang tua yang dianggap tetua-tetuanya gitu ya. Kalau saya ini, seperti apapun saya dimanapun saya di kampus saya punya jabatan atau apa gitu ya, tapi karena di rumah saya bungsu ya tempat saya di dapur gitu, bagian belakang nyediain teh gitu, nggak pernah bagian di ruang tamu tetua-tetua adat itu mah ya, bagian yang tua-tua itu, kalau yang bungsu itu bagian belakang gitu. Jadi bagian cucian piring sama ngeluarin teh aja gitu, pasti kan ada musyawarah untuk mufakat itu. Bahkan ibu mau nikahin anak, menyunatin anak aja uang-uang sendiri aja tetap ngundang dulu saudara yang tua-tua. Ya acaranya gimana ya, baiknya gimana ya, siapa itu kan, ya seperti itu. Jadi ya itu tadi. Jadi sudah ada sebelum adanya Pancasila yang begitu tuh sudah ada di Indonesia itu ya. Nah, jadi karena sudah mengkristal, sudah terasa ada, maka dibuatlah pasal sila-sila itu dilegalkan, disahkan menjadi bagian dari bangsa ini. Karena nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya yang menimbulkan tekad bagi untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku. Ya cobalah nanti ada di sini Bapak Ibu, Mbak-mbak semua, Mas-mas renungkan. Oh iya yang benar. Jadi sebelum lahirnya itu tadi kalau kita bicara coba cerita tentang sejarah nenek moyang, orang tua, kakek buyut kita. Yaitu ada kegotong royongan ya. Kalau masih tinggal di kabupaten atau masih di kampung masih ada acara guyup. Kalau sekarang kan di kota catering ya. Kalau di kampung-kampung itu nggak ada, potong sapi satu itu sekampung tuh pasti rame guyup, gotong royong, masak bareng-bareng, ada rantangan, ya ada segala macam. Itu ada kegotong royongan seperti itu. Terus untuk nyusun acara itu tuh tua-tua ada tuh dikumpulin semua. Pembentukan panitia itu keren banget tuh. Kalau saya pernah itu ya di kampung waktu acara PUKKN itu pas ada acara hajatan, pembentukan panitia itu bisa ada 40 orang. Iya, panitianya 40 orang gimana tamunya. Ya. Ditempel sama-sama disepakati ada acara Muli Mengana Bujang Gadis gitu ya. Nah, itu tadi. Dan memang itulah kita bersama-sama gitu. Ya, kalau nonton film Siti Nurbaya, film Tenggelamnya Kapal Pandaliwood gitu ya, ada menghargai orang tua, ketuhanan ya. Jadi memang itu tuh sudah melekat ya. Pancasila itu sudah melekat. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu hanya dilegalkan saja, hanya dikukuhkan saja, tapi sebelumnya sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah terbiasa kita dengan itu. Nah, mohon pada adik-adik yang masih muda-muda, jangan dirusak budaya yang sudah bagus yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu dengan budaya Korea, ya. Ya, udahlah ini ya, budaya-budaya asing yang masuk tanpa disaring lagi. Udahlah mereka itu kayaknya nggak ada beragama, jangan gitu ya. Hal seperti itu jangan, kita boleh menonton, tapi kita harus menyaring apa yang baik, apa yang tidak buat kita. Seperti itu. Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.
Hal ini terungkap dalam sila-sila ya. Dari dulu bangsa Indonesia sebagai manusia yang adil religius. Ya, selalu. Terbukti terlihat dari adanya candi-candi ya. Candi-candi itu kan tempat pemujaan keagamaan. Religius. Kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia juga ada masjid-masjid peninggalan dari Wali Songo. Ya, dalam struktur sosial ya dia jelas toleransinya tinggi, ya menghargai perbedaan ya. Kalau kita lihat kan di Jawa itu banyak sih, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, ada bahasa Sunda, bisa itu berdampingan sama gitu kan. Ada Jawa Timur, ya, nah kalau ada Bali gitu, berbeda-beda dari Sumatera Utara, Aceh, ya. Kita nggak ada sejarahnya kita saling berperang dalam itu ya kalau kita lihat itu. Cita-cita dalam persatuan tercermin dalam berbagai istilah seperti tanah air, tanah tumpah darah, Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, gotong royong, nah itu semua ada dalam sejarah-sejarah prasasti bangsa ini mulai berdiri gitu ya. Jadi memang sudah mendarah daging. Kita hanya meneruskan saja apa yang sudah ada, kita kukuhkan, kita legalkan supaya itu tidak hilang dan menjadi dasar hukum kita ya, dasar negara kita seperti itu. Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Oke, jadi cuma dilegalkan saja, kalau nggak dilegalkan bisa hilang, bisa berganti ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum bahwa segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya itu yang selalu saya tekankan kepada adik-adik mahasiswa ya. Kalau kuliah itu baik, tapi berorganisasi itu baik untuk membangun soft skill kalian. Bisa berorganisasi ya, bisa bergaul, bisa hal-hal yang tidak dapat di bangku kuliah bisa kalian dapatkan dalam berorganisasi. Tetapi organisasi yang baik adalah jika tidak sembunyi-sembunyi. Jelas dasar hukumnya, jelas ADART-nya, berlandaskan Pancasila. Ya. Jadi kalau ada, hati-hati nih, banyak loh sekarang itu, apalagi dulu zaman teroris gitu ya, diambil nih kalian itu, dicuci otaknya, organisasinya sembunyi-sembunyi, udah nggak usah diikuti, berarti nggak benar. Kalau dia benar, pasti dia terang-terangan gitu ya, dan tidak bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun yang ada di Indonesia gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian nanti berorganisasi, ikut kegiatan apapun, kalau kegiatannya sembunyi-sembunyi, nggak benar pasti. Karena sesuatu yang benar tuh ngapain disembunyiin? Sesuatu yang tidak benar maka dia sembunyi-sembunyi. Ya, kalau kalian mau ikut organisasi Islam ada jelas diatur, boleh, tapi jelas kan organisasi keagamaan oke ya. Jadi nggak harus disembunyi. Tapi kalau organisasi keagamaan sembunyi-sembunyi, jangan-jangan dia bertentangan dengan Pancasila. Jangan-jangan agamanya juga nggak benar. Kan? Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai, ya masih sebagai cita-cita, masih terus berjalan. Visinya, harapan kita akan menerapkan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang seperti saya bilang tadi, masa adil makmur, masa material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Udah adil benar belum sih kita? Masih ada yang nggak makmur. Ya, bahkan kita sendiri pun masih tidak menerapkan Pancasila dengan baik dan benar gitu kan. Kerja masih nggak korupsi duit sih, korupsi waktu. Jam makan siang itu dari jam 12 sampai jam 1, molor ke setengah 2 sampai jam 2, itu udah 1 jam kita korupsi. Harusnya datang jam 8, kita datang 8.30. Itu juga udah, makanya itu bagian dari seperti itu ya. Kerja nggak sungguh-sungguh, kerja nggak baik, itu juga sudah, berarti kita tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa yang mengandung nilai yang nama sekarang baca dia. Hadir di sana tepat bagi bahasa Indonesia dan mempersatukan rakyat Indonesia. Harusnya dengan adanya Pancasila kita bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Kenapa? Sudah berdasarkan Pancasila kita masih nggak bersatu.
Karena egoisme, kita ngerasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling baik, merasa kita paling benar, gitu kan? Ya, nah, jadi itu tadi meremehkan orang lain. Nah, kalau udah berpikir gitu aku sebenarnya kita udah tidak berlandaskan Pancasila sebenarnya. Ya, ini setiap agama di Indonesia pada dasarnya, ya, saya yakin deh semuanya mengajarkan berketuhanan, mengajarkan juga tentang kemanusiaan dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan. Jadi semua bentuk agama pun Indonesia telah mengamalkan Pancasila sehingga dalam kehidupan beragama ada rasa persatuan, saya menghormati antar umat beragama. Ya, nggak ada ajaran agama itu yang nggak benar kalau kita baca semua kitab-kitab. Yang nggak benar itu yang melaksanakannya, ya nggak? Kita yang tidak melaksanakan dengan benar. Tapi setiap agama sudah mengatur dengan benar. Ya, saya tidak ingin menjadi beban pelajaran Pancasila, tidak ingin menjadi beban bagi Bapak Ibu semua, maka tidak ada tugas. Tugasnya hanya ada satu. Tugasnya satu. Berupayalah kita ya mengamalkan yang tadi sila-sila yang ada dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kita bawa motor kebut-kebutan melanggar aturan itu berarti kita sudah tidak mengamalkan Pancasila ya. Jadi tugasnya itu saja, sama-sama saya dan semua yang di sini belajar ya, belajar menghormati antar sesama, memanusiakan manusia ya, gitu ya, mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila ya. Nah, ini aja buat pertanyaan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI, dan ketatanegaraan Republik berdasarkan Pancasila dan menurut saya sih sudah berjalan di Indonesia ya, sudah, tetapi belum sempurna, belum tepat, gitu, belum benar, gitu, belum sempurna. Apa kendala pelaksanaannya? Sehingga Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, dalam konteks dasar negara belum terlaksana dengan baik. Nah, silakan, apa kendalanya? Kenapa sih Pancasila itu tidak bisa diterapkan dengan baik di Indonesia? Nah, kan? Mbak Putri Syahada ada? Mbak Putri? Coba, apa sih kendala dalam melaksanakan sehingga Pancasila itu belum berjalan secara sempurna di Indonesia? Apa kendalanya? Gimana? Sudah malam ya, sudah ngantuk, masih kerja, capek, sadar tuh. Tapi oke lah, buat saya pikir pertanyaan tidak terlalu sulit ya. Silakan. Nggak perlu ditugasin kan? Cukup kita diskusikan saja malam ini. Jadi kita diskusi, ngobrol, apa sih kendala pelaksanaan Pancasila? Silakan 2-3 orang. Oh, menurut saya sih kendalanya begini, gini, kenapa? Gitu. Ayo, coba. Mbak Nanda Hari. Coba deh, saya yakin Mbak Nanda pasti punya persepsi, punya argumentasi. Kenapa sih pelaksanaan Pancasila itu belum oke gitu? Atau enggak Bu, udah oke banget lah Pancasila ini gitu. Nggak ada yang salah ya, semua benar ya. Silakan Mbak. Atau ada ibu yang lain? Ya. Pokoknya kalau ngomong, ya silakan. Mbak Anissa. Ini kayaknya Mbak Anissa nih dari saya nih aktif. Nah, jadi udah itu ya. Silakan Mbak. Menurut saya Bu, karena yang pertama kurangnya kesadaran dari masyarakatnya. Yang kedua,
demokrasi yang sekarang sama demokrasi yang dulu, demokrasi sekarang tidak terlalu bebas seperti dulu gitu. Terus banyaknya anak muda yang tidak memahami, masyarakat juga kurang memahami tentang ideologi negara kita. Oh, kurang pemahaman sehingga wawasan serta kebiasaan kultural budaya hilang dari negara. Sehingga nilai-nilai yang ada di Pancasila itu tidak bisa diterapkan secara terang-terangan dan secara sempurna di negara Indonesia. Ditambah lagi, negara hukum yang saat ini dijalani, hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Melihat kondisi yang seperti ini, di mana masyarakatnya pun kurang aktif dan nggak ada gregetnya gitu untuk ikut berpartisipasi. Karena mereka pun, masyarakatnya pun khawatir akan adanya tuntutan-tuntutan dengan adanya undang-undang yang baru. Izinku cukup. Iya, terima kasih Mbak Nisa ya. Ya, itu Mbak Nisa memandang dari dua sisi gitu ya, dari yang dulu dan yang sekarang gitu ya. Jadi bahwa Pancasila belum ya mungkin ya benar lah ya, Pancasila ini belum sempurna gitu ya. Kenapa? Karena masyarakatnya ya itu tadi, masyarakat itu luas ya, masyarakat atas, masyarakat bawah, oknum-oknum pemerintahan, oknum-oknum pejabat ya. Ketika kalau undang-undangnya udah ngatur sedemikian rupa sehingga baik banget gitu ya, ya enggak. Tapi oknum-oknumnya yang menjalankannya tidak baik gitu ya, mementingkan kepentingan golongan ya, mementingkan di daerah aja kalau bukan tim pemenangannya udahlah sikirkan gitu ya, itu oknum-oknum gitu. Dan tidak menyatakan bahwa nggak ada yang baik, ada tapi mungkin nggak banyak gitu tadi, karena kita mungkin pelaksanaannya belum ya, jadi masih banyak ego pribadi gitu ya, jadi belum sepenuhnya melaksanakan dengan benar-benar gitu ya. Jadi seperti yang Mbak Nisa katakan tadi gitu ya, jadi masih banyak kendalanya ya, belum menyadari gitu ya, belum meresapi Pancasila. Jangan mau menyadari meresapi Pancasila gitu ya, bawa motor aja mau belok ke kanan sennya ke kiri, lampu merah jelas kuning dilabas gitu ya, gimana mau memahami Pancasila yang ada 45 butir tadi gitu. Bacanya aja belum pernah gitu. Udah pernah baca lupa gitu kan ya, dan seperti itu. Atau karena tuntutan kelompok, oh ya udah kamu saya jadikan kepala daerah, kamu saya jadikan ini, tapi ada perjanjian, ada transaksional gitu ya, politik balas budi, jadi ada begitu. Jadi memang masih sangat banyak ya. Apa kendala pelaksanaannya? Tadi dia bilang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu umpamanya. Ya, itu tadi oknum lagi yang melakukan itu gitu kan. Apakah nggak ada hakim yang baik? Ada, cuman mungkin ada banyak juga yang tidak baiknya. Kenapa begitu? Karena orang-orang baiknya itu menjadi apatis gitu. Kiai, tokoh ulama, orang-orang yang benar-benar sudah mampu dan siap, nggak ada yang menjadi anggota dewan. Sudahlah gitu. Ya, kaum cendik-cendikianya, ya. Oh iya, makasih saya. Ya, nggak mau. Coba kalau syarat-syarat untuk menjadi anggota dewan, syaratnya harus bisa, kalau bisa apa, bisa banding tinggi gitu. Ini nggak kan bebasan, yang penting tamat SMA aja gitu. Nah, akhirnya
nggak semua anggota dewan itu buruk ya, tapi nggak semuanya baik gitu kan. Ya. Nah, itu tadi, karena kita kan kadang, saya mau tanya nih ke kita semua yang ada di sini. Pada saat pemilihan, apakah Bapak Ibu memilih itu berdasarkan visi misi yang disampaikan oleh anggota dewan itu? Pernahkah ketika Bapak Ibu memilih, itu memikirkan siapa sih dia? Oh visinya ini, oh misinya ini, oh upaya dia untuk menjadi anggota dewan atau menjadi pimpinan itu adalah untuk melakukan ABC, pernah nggak kita? Atau kita pilih karena ada serangan? Ya nggak? Kalau kita milih aja masih berani, udahlah datang ke rumah ketua Assalamualaikum, itu ini saya dititipin dari si partai, padahal kita nggak pernah tahu si A si B si C itu siapa. Tolong ya nanti siapa ada berapa orang yang di sini di rumah ini bisa milih 3 orang, ya udah saya kasih 3 amplop gitu. Ya. Ketika kita memilih masih berdasarkan itu, ya itu namanya politik transaksional, ya udah mereka berupaya untuk kembalikan. Tapi ketika kita udah kuat, nih prinsip kita udah kuat, ada yang terima duit, siapa terima duit, ambil. Oh, si A ngasih si B, tapi pilih yang nggak ngasih itu nanti. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang masih banyak kendala-kendala pelaksanaannya, masukannya. Ya saya yakin kalian semua punya lah cara. Karena masukannya itu ada pada diri kita masing-masing, silakan, karena nggak mungkin bangsa ini selesai dengan 1 orang gitu ya. Ya keluarin. Ya, jadi apa sih masukan untuk kendala pelaksanaan itu, ya Bapak Ibu punya solusi lah. Terbaik ketika Bapak Ibu sudah mengamalkan Pancasila ini, baca, oh iya ya, kalau saya mau bangsa ini jadi lebih baik, saya harus akan ABCD gitu ya. Tapi ketika kita menjadi seorang yang memiliki kesadaran semu, ya udah sadar sih korupsi itu nggak baik, sadar sih melanggar lalu lintas itu nggak benar, sadar sih ganggu orang itu nggak baik, sadar, cuma masih dilakukan. Itu namanya kesadaran semu. Sadar buang sampah sembarangan itu nggak baik gitu ya. Menghidupin ASI dari pagi ke pagi lagi itu pemborosan, sadar sepenuhnya. Kalau kita minum pakai botol aqua, beli aqua, itu sadar itu merusak lingkungan. Kalau beli pakai plastik berlebihan itu sadar kita. Tapi apakah kita mengurangi pemakaian plastik? Apakah kita sadar untuk tidak melanggar lalu lintas? Kemudian kita, oh saya harus taat. Kalau saya mau pakai SIM, saya nggak menembak. Lakukan itu nggak kita? Ketika kita hanya melakukan kesadaran semu, tidak melakukan kesadaran kritis, ya nanti ya jadi ya masih seperti itu bangsa ini. Ya, karena kita pun secara individu masih kesadaran semu, tidak kesadaran kritis. Ya kita sadar sih kalau itu nggak baik, tapi kalau ada kesempatan oke juga lah, gitu ya. Mulai aja dari sekarang. Kalau melakukan hal-hal itu istighfar, enggak lah, gitu ya. Enggak berkah lah, enggak apa ya. Kalau setiap orang mulai sadar begini, mungkin ya itu tadi semuanya lebih. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya simpulannya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara sangat penting karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sebenarnya masih banyak sih waktu kita ya. Cuman karena tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Saya tunggu, silakan. Anak saya sudah bangun, tadi dia masih tidur. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit berisik ya. Tadi dia masih tidur, sekarang sudah bangun. Bagaimana Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas? Oke, kalau saya lihat di chat, silakan absen ya. Silakan absen diisi. Bapak Ibu, silakan absen diisi. Kalau malu bertanya di grup ini atau ada silakan japri saya WA ya. WA-nya kan sudah saya kasih kemarin, silakan boleh tanyakan via japri, nanti bisa kita diskusikan untuk minggu depan atau bisa langsung saya jawab via WA. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan dan ditanyakan lagi, mohon maaf.
Saya mempersingkat karena waktu masih panjang, taman materi sudah habis, tapi tidak ada yang diberikan. Kuliah hari ini saya akhiri. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat. Bapak Ya, Ibu. Bu. Terima Selamat kasih, Bu. bekerja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, saya laptop ya. Iya, Bu. Udah Bu. Dadah Bu. Dadah Ibu. Selamat malam Ibu. Kabur ya, ada polisi. Ya, Assalamualaikum.